Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah kita diberinya nikmat jasmani maupun rohani. Salawat beriringan salam tidak henti-hentinya kita junjungkan, kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi akhir zaman kita. Dia rela menyebar lautan, gunung demi kalimat la ilaha illallah. Siapakah beliau? Beliau yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku pembawa acara, saya akan membacakan acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua penampilan, acara ketiga kritik dan saran kepada dewan juri, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara ini dengan melafalkan hamdalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah melangkah acara kedua, yaitu penampilan dari kelompok Ar-Rahman. Ya, tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, puja dan puji syukur kita kepada Tuhan kita yang telah yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kata Allah, inna anzalna fi Lailatul Qadar. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara beransur-ansur, yaitu salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir,
Mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya, dan mereka tidak akan merasakan ketakutan, dan mereka tidak akan pernah merasakan bersedih hati. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu," sesungguhnya orang-orang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Man amana billah wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihah, dan dia mengerjakan kebaikan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, dan mereka mendapatkan balasan dari Tuhan mereka. Falahum wala khaufun, mereka tidak pernah takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman tidak pernah sedih, orang beriman tidak pernah takut ketika datang musibah. Orang beriman berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Abu Bakar hijrah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu itu ada sebuah bangunan di Arab yang bernama Darun Nadwa yang didirikan oleh namanya Qusay. Muhammad SAW, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf anak Qusay, Datuk Nabi Muhammad yang kelima. Apa yang dikumpulkan orang di sana yaitu orang-orang kafir Arab Quraisy yang terdiri dari 14 suku. Di sana yang diketuai oleh seseorang yang namanya Umar bin Hisham. Apakah kalian tahu namanya Umar bin Hisham? Umar bin Hisham atau yang sering kita kenal yaitu Abu Jahal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan itu berisi tentang bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad. Kata isi perkumpulan dari Abu Jahal yang diketuai oleh Abu Jahal terdiri dari kepala-kepala suku yaitu terdiri dari 14 suku. Saudara-saudariku, ketika itu dilaksanakan di tempat yang namanya Darun Nadwa. Dilaksanakan pada Kamis pagi, yaitu yang berisi tentang bagaimana cara membunuh cucunya Qusay. Itu seharusnya punya Nabi Muhammad, tetapi itu direncanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Jahal, apakah kalian setuju untuk membunuh Nabi Muhammad? Setuju? Memang kalau anak rumah itu tidak bisa dipancing. Kata Abu Jahal, apakah kalian setuju untuk membunuh Nabi Muhammad? Kata kepala suku-suku tersebut, setuju. Mereka menjawab setuju. Bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad? Ada satu yang menjawab, saya Tuan Abu Jahal. Satu yang mengangkat tangan, saya wahai Abu Jahal. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita ikat di sebuah kuda dan kita suruh kuda itu berlari sejauh-jauhnya sampai dia tersesat, sampai dia mati. Itulah salah satu rencananya. Tapi ada yang tidak setuju. Tidak setuju Abu Jahal, kami tidak setuju. Kenapa? Kata Abu Jahal, karena kalau dia diikat di sebuah kuda, di seluruh dia berlari entah kemana arahnya, dan dia akan diselamatkan oleh orang, dan dia Nabi Muhammad itu mempunyai aura kepemimpinan yang luar biasa, dan dia akan membuat sebuah pasukan dari daerah sana yang besar, yang kuat, dan kita akan serangnya suatu hari nanti. Bagaimana Abu Jahal? Kata Abu Jahal, iya juga ya. Pusingnya Abu Jahal. Berpikir. Ada lagi yang katakan, saya wahai Abu Jahal. Bagaimana caranya?
Bagaimana kalau kita ambil kayu, kita buat lubang sedikit, kita paku kuat-kuat, kita ikat di samping Ka'bah, kita biarkan 2 hari, 3 hari dan mati. Ada lagi yang tidak setuju. Saya tidak setuju wahai Abu Jahal, kata kepala suku lain. Kenapa kamu tidak setuju? Kalau kita biarkan dia mati di sana, tanah ramai, maka di daerah Mekah, Ka'bah itu telah penuh umat Nabi Muhammad. Kalau dia mati di sana akan terjadi peperangan di besar antara suku, antara Bani Hashim. Kata Abu Jahal, iya juga ya. Bagaimana cara mengamankan kota Mekah kalau seperti itu? Setelah berpikir. Rupanya Abu Jahal, Abu bapak Jahal bodoh, orang bodoh jadi ketua pemimpin. Rupanya dia masih ada pikiran, saya punya usul. Kata Abu Jahal, bagaimana kalau kita utus satu pemuda yang paling panjang pedangnya, yang paling besar pedangnya, yang paling kuat tenaganya, untuk memancing kepala Nabi Muhammad SAW, mati. Selesai. Rupanya ada yang tidak setuju. Saya tidak setuju wahai Abu Jahal. Kenapa? Kalau kita utus satu pemuda, dipenggalnya kepalanya, Nabi Muhammad itu dari kalangan Bani Hashim. Kalau dia dibunuh, maka akan terjadi 2 peperangan antara 2 suku. Siapa yang mampu mengamankan kota Mekah Al-Mukarramah? Kata Abu Jahal, oh iya juga ya. Berpikir. Rupanya tidak lama ada lagi bapak Abu Jahal bodoh. Orang bodoh bisa banyak pemikiran. Maksudnya kalau untuk yang baik-baik dia bodoh. Kalau untuk penjahat, nah ada saja hidup lagi. Kalau untuk kebaikan, bagaimana cara merapikan masjid? Matilah. Kalau bagaimana cara menggunakan organ? Lampu tembak keluar. Bagaimana caranya? Abu Jahal. Bagaimana? Kalau satu suku, kata Abu Jahal, yang berperang hanya 2 suku. Bagaimana kalau 4 suku itu kita utus satu pemuda, kita suruh pancung kepalanya di rumah. Dan kalau 14 suku sudah mewakili semua, siapa mau diperangi? Tidak ada. Jadi itulah sidangnya pagi hari, diputuskannya siang. Jadi siang itu diputuskan, kata Abu Jahal, diputuskan pada hari itu, pada siang ada apa itu? Kamis. Pada siang Kamis kami putuskan, yaitu akan diutus satu pemuda dari 14 suku. 14 pemuda dari 14 suku yang akan dilaksanakan pada malam hari ini juga. Pagi kumpul, siang diputuskan, malam bekerja. Tetapi sebelum malam itu tiba, siang Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kenapa tumben datang sekarang? Tumben. Biasanya Nabi Muhammad itu puasa pada hari Kamis dan buka, tapi pada hari itu dia berkunjung di rumah Abu Bakar. Kenapa wahai Rasulullah? Orang Arab yang diketuai oleh Abu Jahal itu berencana untuk memancing kepalaku, kata Rasulullah. Aku pengen kita hari ini, malam ini hijrah. Kata Abu Bakar, siap, insya Allah. Ketika dia pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu oleh siapa? Nabi Muhammad tidak punya ilmu batin. Nabi Muhammad bukan seperti CCTV, tetapi ada CCTV Allah. Siapa? Nabi Jibril alaihissalam. Jika menyelinap 14 suku, 13 di sana, satu ngetuai. Nah, Abu Jahal yang ngetuai. Ada satu rupanya siapa? Nabi Jibril alaihissalam. Dia menginap-inap dari pojok, didengarnya, dilaporkannya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, engkau di Darna juga akan dilaksanakan
tadi berkumpul, yaitu yang diketahui oleh Abu Jahal yang berencana untuk memancung kepala wahai Nabi Muhammad. Kata Jibril alaihissalam. Jadi ketika malam dipanggilnya Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, sini kamu. Saya malam ini akan hijrah. Saya akan dipanggil kepala. Apakah engkau mau menggantikan saya di kasur, tidur berselimut dengan selimut saya, kata Rasulullah kepada Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, saya siap wahai Rasulullah. Jadi pada malam hari itu yang tidur di kasur Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, yang berselimut dengan selimut Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh 14 pemuda dari 14 suku tadi, ketika itu Nabi Muhammad keluar tanpa diketahui oleh satu pemuda pun dari sana. Kenapa? Pertanyaannya, karena di depan mereka dibuat Allah Subhanahu wa taala sebuah tembok, di belakangnya dibuat sebuah tembok, dan di matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Telah diceritakan dalam surah Yasin ayat 9 yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka sebuah sekat besar, dan kami jadikan di belakang mereka juga sebuah sekat besar, dan kami tutup mata mereka sehingga mata mereka tidak bisa melihat apapun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW pergi, di depan pemuda-pemuda itu terbuat seperti sebuah tembok, sebuah sekat, sebuah dinding, sebuah pembatas di depan mereka, dan di belakangnya juga dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mata mereka ditutup sehingga mereka tidak bisa melihat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad tinggalkan rumahnya, di dalam ada Ali bin Abi Thalib. Masuklah, berontaklah pemuda dari kafir Quraisy tadi, 14 pemuda dari kafir Quraisy tadi, dan dia berkata, bagaimana? Kita pancung, mumpung tidur dulu. Ada satu yang berkata, jangan dulu, kita buka. Setelah dibuka, rupanya bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Andai salah satu orang itu tidak berkata, jangan kita buka dulu, pasti langsung ditepas. Mati Ali bin Abi Thalib. Dan itulah hebatnya puasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW hijrah dan menginap dulu dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Dia menginap di mana? Yaitu ada namanya Jabal Tur. Ada Jabal Tur, ada Jabal Nur. Tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama sekali yaitu di mana? Jabal Nur, atau sering kita kenal yaitu Gua Hiro. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, lebih terjal, lebih susah menaiknya, itu apa? Jabal Tur, Gunung Tur, tinggi minta ampun, terjal minta ampun. Sekali kita naik sana mengas, kalah dari 30 kali. Ketika Nabi Muhammad SAW naik di atas, ketika di mulut goa, mereka berdua, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia masuk di mulut goa, belum masuk, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, biar aku duluan yang masuk ke dalam. Kata Abu Bakar, kenapa wahai Abu Bakar? Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, andai di dalam ada singa yang sedang tidur, andai ada ular yang berbisa, pasti yang pertama masuk itulah yang pertama digigit oleh singa tersebut. Jadi kalau saya pertama sekali digigit oleh singa, saya mati. Andai saya mati, kata Abu Bakar, yang sedih hanya anak-anak saya, hanya istri-istri saya, kata Abu Bakar. Tetapi ketika
engkau wahai Rasulullah digigit yang akan meninggal dunia, maka seluruh makhluk di dunia ini, seluruh makhluk di alam semesta ini akan bersedih melihatnya wahai Rasulullah. Jadi ketika mendengar perkataan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan, wahai Abu Bakar, silakan masuk, dibersihkannya oleh Abu Bakar, disapunya, dibersihnya, batu-batu disingkirkannya. Bahkan ada sebuah lubang dan disempak yang ditutupnya oleh kakinya. Pas sudah bersih, sudah rapi, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, silakan masuk. Ketika sudah isya, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sudah isya, kita sudah kapan tidur? Kita nurut Nabi, nurut siapa? Kita nurut siapa? Kita nurut Nabi. Nabi itu tidur jam berapa? Sudah isya, kita tidur. Nah, itulah benar. Yang tidur sudah isya, gimana ini? Nah, kita lanjut. Kita lanjut ceritanya tadi. Sampai di mana? Nabi Muhammad SAW tidur. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur, maka Nabi Muhammad SAW tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur, berkatalah ketika ada sebuah hewan yang menggigit dari balik lubang yang ditutup oleh Abu Bakar tadi, yaitu hewan yang berbisa sehingga sangat sakit kaki wahai Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menahan, yaitu sambil menangis, meneteslah air mata Abu Bakar ke muka Nabi Muhammad SAW. Ketika itu langsung terbangun Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Bakar, kenapa? Aku ada yang gigit ya Allah, ya Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar bersedih kenapa? Satu, tidak bisa menjaga Rasulullah ketika tidur. Nah, Abu Bakar bersedih dan berkatalah Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar, sampai diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, La tahzan, innallaha ma'ana. Kata Allah, kata Rasulullah, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita ketika kita sedih. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat diambil dari cerita tersebut, yaitu ketika kita sedih, kita ada Allah yang bersama kita. Ketika kita takut, ada Allah yang bersama kita. Wahai saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tampilan dari kami, intinya yaitu orang beriman tidak pernah sedih, orang beriman tidak pernah takut. Ketika kita takut, kita punya Allah. Ketika kita sedih, kita punya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tampilan dari kelompok kami, yaitu kelompok Ar-Rahman. Inilah insyaallah doakan kami menjadi juara, dan kami akhiri dengan sebuah pantun, yaitu buah durian, buah duku, cukup sekian dan thank you. Kami akhiri yaitu dengan sebuah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok Arman kami ucapkan terima kasih. Waktunya 7 menit ya. Waktunya 7 menit. Ketika bel berbunyi habis waktunya. Paham? Paham semua ini? Ya, 7 menit waktunya. Kita bagikan kepada kelompok 4 putri. Dapat kami persilakan. Kepada saudari kami persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya ada dua, yaitu nikmat sehat dan nikmat sembuh. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Aisyah yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat pendidikan salam tak lupa pula kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semangatnya di akhir nanti sampai ke keluarganya, sahabatnya, sehingga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini bukan seperti untuk liberty yang memakai mahkota tanpa berlian, Yang membawa kabar tanpa arti, yang memegang buku tanpa isi. tapi berdirinya kami di sini untuk menyampaikan tema kami yang berjudul makanan yang halal. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, ayat 173, halaman 26 yang berbunyi,
Mungkin sampai di sini dulu Syaril Quran kami pada hari ini. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 Putri. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Putri. Dan kelompok ketiga yaitu tampilan dari kelompok Al-Mu'min yang dapat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat Rasulullah SAW menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang paling pelit di dunia ini?" Rasulullah SAW terdiam. Dan orang tersebut menanya kembali, "Ya Rasulullah, siapakah orang paling pelit di dunia ini?" Rasulullah SAW tetap terdiam. Dan orang tersebut menanya sekali lagi, "Ya Rasulullah, siapakah orang paling pelit di dunia ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang paling pelit di dunia ini yaitu orang yang tidak mau menjawab salam." Maka jika kalian tidak mau dikatakan oleh Rasulullah dan di mata Allah menjadi orang yang sangat pelit di dunia ini, maka jawab salam dari seseorang. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberinya beribu-ribu nikmat. Yang seandainya laut di dunia ini dijadikan sebagai tinta dan ranting di dunia ini dijadikan sebagai pena, itu pun belum bisa menulis nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Salawat berkaitan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yang katanya tegas dalam berperangan tapi lemah lembut dalam rumah tangga. Beliau rela bercucuran darah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapakah beliau? Beliau adalah belahan jantung Aminah dan Abdullah. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dan petunjuk dari beliau menuju akhirat. Dan saya pada hari ini kami akan mengambil tema yaitu surat Al-Insyirah. Aisyah radhiyallahu anha menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ujian apa yang paling berat yang pernah kau rasakan?" Rasulullah SAW menjawab, "Ujian yang paling berat bagiku adalah ketika berada di kota Ta'if." Ketika di kota Ta'if, Rasulullah SAW dilempari pakai batu. Dilempari oleh orang Quraisy, orang Ta'if pakai batu dan mengenai kepala. Dan
Muhammad SAW berdarah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berlari mendekat ke sebuah pohon kurma, yang dimana pada saat itu ada malaikat, yaitu malaikat Jibril, menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku adalah malaikat penjaga gunung." Malaikat penjaga gunung pun berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin apakah pembalasan untuk kota Ta'if?" Rasulullah SAW menjawab, "Biarkanlah." Dan malaikat penjaga gunung pun berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau ingin, akan kuhancurkan dua gunung ini kepada kepala kota Ta'if." Tapi kata Rasulullah SAW, biarkan mereka untuk bersadar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah mendengar orang yang paling lapang dada di dunia ini kecuali Rasulullah SAW." Oleh karena itulah turunnya ayat yang berbunyi pada surat Al-Insyirah ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu bagimu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. lanjut ke ayat 2 dan ketiga. Pada ayat kedua dan yang ketiga ada suatu kisah. Nabi Muhammad SAW berada di pertengahan dua buah gunung. Ketika itu Rasulullah SAW mendengar suara "Ya Muhammad." Rasulullah SAW melihat ke kiri, tidak ada apa-apa. Ya Muhammad. Dan Rasulullah SAW melihat ke kanan, dan tidak ada apa-apa juga. Ya Muhammad. Dan Rasulullah SAW melihat ke belakang, dan tidak ada apa-apa juga. Ya Muhammad. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat ke atas, dan di atas tersebut terdapat sebuah makhluk yang sangat besar yang menutupi lautan timur dan barat. Dan Rasulullah SAW segera lari ke rumahnya. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, berkata kepada Khadijah, kata ya Rasulullah, "Ya Khadijah, zamiluni ya Khadijah." Ya Khadijah, selimutilah aku ya Khadijah. Zamiluni ya Khadijah. Selimutilah aku wahai Khadijah. Dan Khadijah pun membawa Rasulullah SAW ke dalam kamar. Dan Khadijah pun menyelimuti Rasulullah. Dan Rasulullah SAW dinasihati oleh Khadijah. Dan waktu itu Rasulullah SAW tertidur. Pada malam itulah turunlah ayat yang berbunyi,
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Mohon maaf, ayat yang dibaca teman saya tadi salah. Ayat yang berbunyi adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang-orang yang berselimut, sekarang cukup sekian dari kami. Kami tutup. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Al-Mu'min. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Al-Mu'min. Ya baik ya, sedikit masukan untuk peserta yang belum tampil. Jadi tadi dari panitia diberi waktu 7 menit. Nah, jadi dari 7 menit itu silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Materinya ya. Terus jangan lihat ke bawah ya, lihat audiens kalau bisa ya. Itu masukan. Yang lain ada dari ini juri lain? Tidak. Ya, yaitu kembali lagi kepada kelompok 5 putri. Yang tepat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min amsyurina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'dun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mudir Ma'had Al-Mukarram Al-Ustaz Hartono Al-Umar SPDI. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Al-Mukarramah Al-Ustazah Mailiana Masri SPDI. dan yang terhormat kepada Ustadz dan Ustazah yang sempat hadir maupun tidak sempat hadir.
dan yang kami sayangi teman penonton sekalian. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kepadanya lah kita meminta pertolongan dan perlindungan. Dan tak lupa salawat berserta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang katanya tidak pernah makan tomat, tapi namanya tetap terhormat. Nabi yang katanya tidak pernah makan jagung, tapi namanya tetap agung. Nabi yang katanya tidak pernah main laptop, tapi namanya tetap ngetop. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Yuna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada saudara-saudariku sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdiri di depan ini dengan mengatakan sepatah dua patah yang telah kami ukir menjadi kata Islam dalam tantangan zaman sekarang. Jika kita membuka sejarah Islam pada zaman sekarang, menganiaya, memperkosa, membunuh sudah hal yang biasa. Antara mereka tidak ada lagi rasa kemanusiaan dan kesatuan. Karakter anak pada zaman sekarang seperti anak laki-laki yang masuk dalam kegelapan. Di dalam jalan berlumpur, tidak ada satupun mendapat siksa di alam kubur. Saudara-saudariku sekalian, sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebaik-baik takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sudah dijelaskan dalam Quran tersebut bahwasannya kita sebagai manusia harus beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku sekalian, bahwasannya kita hidup di mana di masa manusia sangat membutuhkan ajaran Islam dan kaidah-kaidahnya. Kita sebagai umat Islam harus bertakwa dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana yang mengaku beragama Islam tapi tidak memiliki kaidah-kaidah Islam. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh karena inilah tujuan yang paling utama dalam hidup kita. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dengan Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya. Dari surat tersebut kita sudah tahu bahwasannya kita harus berbuat baik kepada Allah dan Rasul-Rasulnya.
Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, bahwasannya kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bercanda-canda dan yang lain, tetapi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai santri dan generasi Islami, sebaiknya kita menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Putih-putih bunga melati. Harum wangi di pagi hari. Pidato kami cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari kami persilakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 putri. Tepuk tangan dulu yang meriah. Kita perkenalkan melangkah ke kelompok putra, yaitu kelompok Ar-Rahim. Yang tempat kami persilakan. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Tadi Ar-Rahman yang pertama. Yang kedua kelompok 4 putri. Al-Mu'min. Perkenalkan dulu sebenarnya. Ya. Waktunya di pas yang mulai ya, pas yang mulai. Kalau baca dulu Al-Qur'an biar kami langsung biasa. Quran. Ayat apa misalnya? Kamu bagi sebutkan ayat Qur'annya ayat apa? Yang apa ya? Ya, berarti kan biasa. Al-Qur'an ya. Tidak tahu benar apa salah bacaan kamu. Iya, inilah ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Ar-Rahim yang membawa judul mewujudkan generasi masa depan, yang bersangkutan dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 29 dan Quran surat An-Nisa ayat 9. Maaf, tadi Quran surat Al-Ahzab ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, yang mana kita telah bisa diberikan nikmat sempat supaya kita bisa dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh Muhammadin kursi. Akan tetapi kami di sini untuk menyampaikan satu patah atau dua kata yang kami patahkan menjadi beribu-ribu kata, yang berjudul membangun generasi
di masa depan. Membangun generasi di masa depan. Generasi muda sekarang banyak yang menantang. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapinya. Dan banyak pula baik dari dampak hal-hal yang dari teknologi. Baik itu dari segi internet dan lain-lain sebagainya. Generasi muda dari anak-anak sekolah sampai anak-anak remaja sudah banyak yang terganggu dalam segi-segi teknologi dan informasi. Dalam segi teknologi, anak-anak kecil saja sudah bisa mengenali dengan handphone, komputer. Sedangkan anak-anak remaja dari anak SMP sampai anak-anak yang sudah kuliah-kuliahan. Dari anak SMP sudah mengenal namanya narkotika, minum-minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak yang kuliah sudah mengenal namanya perbuatan-perbuatan zina yang bisa merugikan dirinya sendiri. Jadi kami harapkan untuk anak-anak muda pada zaman sekarang, terutamanya khusus para santri, marilah kita membangun negeri kita untuk menjadi negeri yang maju dan terus mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang terus diajarkan kepada kita. Karena kalau bisa dari santri-santri inilah yang bisa menggantikan para presiden-presiden kita sekarang, gubernur-gubernur sekarang, bupati sekarang, supaya kita bisa menegakkan hal-hal yang adil. Karena pemimpin-pemimpin sekarang banyak yang tidak adil. Uang negara dijadikan uangnya sendiri. Supaya kita dari santri-santri ini, supaya kita bisa menggantikan dan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Karena ayat Al-Quran yang berbunyi, Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu mereka bertakwa kepada Allah, dan mereka harus berbicara tutur kata yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Kita seharusnya merasakan kekhawatiran, baik dari kekhawatiran dengan para generasi muda zaman sekarang, baik itu dari segi fisik, lemah ilmu, dan lemahnya kehidupan mereka. Karena karena salah satu mahkota mengatakan subbanul yaumi rijalul ghad. Pemimpin di hari ini adalah pemimpin yang pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Karena jadi maksud dari mahkota dari kata-kata tersebut adalah
Jadi kita sebagai pemuda-pemuda sekarang, kita adalah pemimpin untuk masa depan yang akan datang. Kami sebagai pemateri ingin menghimbau kepada para generasi muda zaman sekarang, tegakkanlah yang tiga prinsip yang kami sebutkan ini. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga adalah ulet. Yang pertama tadi adalah disiplin. Disiplin baik dalam segi disiplin dalam segi pekerjaan. Disiplin dalam segi pekerjaan. Karena pemuda-pemuda, pemimpin-pemimpin yang unggul adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai sifat kedisiplinan. Karena pemimpin yang tidak disiplin akan tidak merasakannya manisnya madu, akan tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Yang kedua, jujur. Pemimpin yang unggul dan tangguh adalah pemimpin yang memiliki sifat jujur. Karena kebanyakan pemimpin zaman sekarang, tidak banyaknya pemimpin zaman sekarang yang memiliki sifat yang tidak jujur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Quran surat ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Yang artinya agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dikehendaki. Atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 24. Yang ketiga, ulet. Pemimpin yang unggul dan tangguh adalah pemimpin yang memiliki sikap ulet dan terus mempunyai sifat dan tidak mempunyai sifat putus asa. Karena pemimpin yang unggul dan tangguh itu terus mempunyai sifat yang tidak putus dan tidak mempunyai sifat yang putus asa. Karena pemimpin itu pemimpin yang terus menerus untuk memajukan bangsanya dan rakyat-rakyatnya. Jadi untuk mengambil inti dari sahril kami ini, kami himbau kepada seluruh generasi muda, para pemuda-pemuda Indonesia, terutama para santri-santri di sini. Kami harapkan dari kalian ada yang bisa untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul dan tangguh untuk memajukan negara kita ini. Dan kami harapkan dari kalian, jadilah pemimpin-pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin-pemimpin yang adil dan tidak merisaukan masyarakatnya. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari kami bertiga, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wala tanzur man qala.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada penampilan kelompok tepuk tangan dulu kepada kelompok Arahim. Ya, langsung saja kita kembali ke kelompok 3 Putri. Nampak kami persilakan. Dijelaskan dulu ya, ayat apa yang dibaca. Ayat Al-Isra. Ayat 7879. Cak, tangan Cak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Putri. Kami akan membacakan ayat Quran surah Al-Isra ayat 78 sampai 79. Jami'an Sabahan Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Yang terhormat Mudir Ma'had Al-Umar, Al-Mukarram Ustaz Hartaro Al-Umar SPDI. Yang terhormat Ketua Yayasan Ma'had Al-Umar, Al-Mukarramah Al-Ustazah Mariana Basri SPDI. Dan yang terhormat Ustadz wal Ustazah serta teman-temanku sekalian. Hadirin yang berbahagia yang berada di Masjid Aisyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga bagi umat-umatnya yang soleh dan soleha dan bertakwa kepadanya. Marilah kita perbanyak ibadah khusus selain ibadah wajib yang menjadikan pelakunya insya Allah masuk surga. Amin. Baiklah, kami akan menyampaikan judul tema kami yang berjudul Tahajud sebagai tiket masuk surga. Hadirin yang berbahagia, melalui salat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tiket untuk umat-umatnya yang melaksanakan salat tahajud dan bangun pada malam hari dan mendirikan salat tahajud, yaitu mereka orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang dekat dan dicintai olehnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 78, surah ke-17 juz 15 halaman 290 yang berbunyi,
Hadirin yang berbahagia, dari ayat di atas menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Dari tergelincirnya matahari waktu sholat zuhur dan asar, dan tenggelamnya matahari waktu sholat maghrib, isya dan subuh. Siapa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan dosa. Sebagaimana wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sebagaimana telah disebutkan oleh Bilal bin Rabah dalam azannya yang berbunyi, Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita salat, mari kita salat. Salat tahajud merupakan sarana hidup umat Islam untuk meningkatkan atau mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salat tahajud dilaksanakan pada malam hari atau sering disebut sepertiga malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang salat tahajud. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 79, halaman 290, surah ke-17, juz 15 yang berbunyi, tempat terpuji di dunia adalah kebaikan dunia, dan tempat terpuji di akhirat adalah kebaikan akhirat. Jadi, dari ayat di atas menjelaskan tentang salat yang 5 dan memohon kepada Allah agar memasuki kubur dengan baik dan keluarnya dengan keadaan baik pula. Salatlah kamu sebelum disolatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minal hayata dunal hitaba. Yase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 Putri. Tepuk tangan dulu pada kelompok 3 Putri. Ya, sekarang kita mulaikan kelompok Al-Malik dan kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Ustadz wal Utaza, yang saya hormati para anggota Orsimar periode 2021-2022 yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang saya paling banggakan kawan-kawanku sekalian yang seperjuangan. Puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa dapat hadir di acara perlombaan Syahrul Quran ini. Dan yang kedua, mari kita hanturkan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirinya kami bertiga di sini bukan untuk menunjukkan muka, tapi kami untuk mengikuti lomba yang mengambil tema sifat merustakan agama. Banyak sekali umat manusia di luar sana yang menghardik anak yatim, yang tidak memberi makan orang miskin, yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Padahal Allah SWT telah berfirman di surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Wa ma'amahu. Dan artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang salat dalam keadaan lalai dan berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Para hadirin wal hadirat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah sebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Allah jelaskan di surat ini orang yang mendustakan agama. Lalu Allah jelaskan di surat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Maka barang siapa di antara umat manusia yang menghardik anak yatim, yang memakan harta anak yatim, maka itulah sifat yang merusakkan agama. Lalu Allah jelaskan lagi di surat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kalau kita memiliki rezeki, kalau kita mempunyai rezeki yang kelebihan, bersedekahlah, berilah makan orang miskin, karena sesungguhnya barang siapa yang tidak memberi dan mendorong makan kepada orang miskin, maka itulah sifat yang merustakan agama. Dan Allah jelaskan lagi di surah kelima, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat.
Apa yang dimasukkan di surat ini? Allah jawab di surat yang ke-6, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai terhadap salatnya. Kalau kita memiliki pekerjaan, kalau kita sibuk dengan pekerjaan, kalau sudah masuk waktu salat, maka tinggalkanlah pekerjaan itu. Dulukan salat agar kita terjauh dari sifat orang mendustakan agama. Lalu Allah jawab, Allah jelaskan surat yang ke-6, alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya. Barang siapa memiliki sifat riya, maka itulah orang yang memiliki sifat yang mendustakan agama. Lalu Allah jelaskan lagi di surat ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan memberikan bantuan. Ketika kawan kita sedang kesulitan, ketika kawan kita sedang membutuhkan sesuatu, maka bantulah dia apa adanya, agar kita bisa menjauhi dari sifat orang yang mendustakan agama. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kepada kelompok Al-Malik. Baik, kita panggilkan kepada kelompok lalaman ini ditunggu. Kelompok 1 Putri yang tempat kami persilakan. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Tahfizul Quran Al-Umar Al-Ustadz Hartono SPDI dan rekan-rekannya. Yang kami hormati Asatidz wal Asatidz Format Tahfizul Quran Al-Umar. Yang kami hormati seluruh organisasi Pondok Pesantren Al-Umar. Dan tidak kami hormati kepada seluruh teman kami yang kami sayangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya ada 2. Yang pertama, nikmat sehat, dan yang kedua nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di dalam Masjid Aisyah yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada junjungan suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan menuju zamannya yang terang benderang, dari zamannya jahiliyah menuju zamannya yang Islamiyah. Siapa lagi kalau bukan baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syahril Quran yang bertema Islam adalah agama yang punya kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 19 halaman 52,
kaca ketiga yang berbunyi yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. sudah jelas. Ayat di atas tadi menjelaskan bahwa agama di sisi Allah yang mulia itu adalah agama Islam. Dan ketika Rasulullah juga memperjuangkan agama Islam dengan para sahabat-sahabatnya, dengan jerih payah Rasulullah, Islam sampai sekarang hingga saat ini kita masih dalam keadaan Islam. Tidak hanya itu juga, Wali Songo hampir mengislamkan seluruh penduduk Jawa dengan kelemah lembutan. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul. Mendidik bukan menghadik. Bersikap ramah bukan marah. Baiklah, sebelum kami mengakhiri syarhil Quran kami pada pagi hari ini, kami ada sebuah pantun. Si tegok marah-marah, melihat Risa rajin belajar. Jika ada kata yang salah, mohon maaf, kami semua masih belajar. Dengan berakhirnya pantun tadi, berakhir pula syarhil Quran kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu pada kelompok 1 Putri. Masih semangat? Kelompok 4 masih semangat? Takbir. Takbir. Ya, kelompok lahir yang kita bagi-bagikan, kelompok asalat dan cepat kami persilakan. Cek. Baiklah, sebelum kami mengucapkan salam, kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok As-Salam yang ingin menjelaskan tentang surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai 3. Baiklah. Salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus berselawat kepada Rasulullah? Karena kata Rasulullah, barang siapa di suatu majelis tidak disebutkan selawat akan aku, maka majelis itu bagaikan majelis bangkai. Jadi teman-temanku, orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah orang yang berilmu. Kalau kita tidak bisa berilmu, minimal kita jadi orang yang
menuntut ilmu. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang menuntut ilmu, minimal kita menjadi orang yang mencintai orang-orang berilmu. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Baiklah teman-temanku, untuk mempersingkat waktu, tema Sahril Quran kami pada pagi menuju siang hari ini adalah Ad-Duha, penyemangat hidup. Sesuai dengan tema yang akan membacakan surah Duha kepada saudara Nuril dan sari tilawah kepada saudara Kelvin. Mari kita dengarkan bersama-sama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Allah Maha benar dan segala firman-Nya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, baru saja kita mendengarkan surah Ad-Duha. Teman-temanku, surah Ad-Duha ini adalah surah yang dibacakan oleh Ammar bin Yasir yang membuat ayah dan ibunya masuk Islam. Dan di kalimat ketiga atau di ayat ketiga surah Ad-Duha, Allah berkata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini seakan-akan Allah memberitahu ke kita agar kita tidak putus asa, agar kita tidak merasa kesepian, agar kita tidak merasa sendiri. Karena kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan dia tidak membenci kamu. Ayat ini seakan-akan Allah menjelaskan kepada kita, ketika teman kita banyak menjauh dari kita, Allah tidak pernah ninggalin kita. Sehingga kata Allah dalam kalimat ini, ketika kamu merasa ditinggalin oleh banyak orang, Allah tidak pernah ninggalin kita. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah tak pernah cuekin kamu. Sehingga kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau kita tahu dari kata kalimat mawadakar bakamakala ini, kita jadikan jadi kalimat motivasi untuk menyemangati hidup kita. Teman kita boleh ninggalin kita karena ada suatu masalah. Teman kita boleh ninggalin kita karena kecewa dengan kita. Tapi Allah, kita sering buat dosa, tapi Allah tak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya tidak ada yang lebih cintanya Allah kepada hambanya. Rasa-rasanya tidak ada yang lebih sejati dari cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Seorang ibu pun masih kalah cintanya Allah kepada hambanya. Walaupun seorang ibu menurut kita sudah baik, benar? Tapi kadangkala ibu juga bisa membuat kita sedih. Kadangkala ibu juga bisa membuat kita kecewa.
Tapi Allah, teman kita boleh tidak negur kita berhari-hari karena kecewa dengan kita. Tapi Allah, kita buat dosa sebesar apapun, Allah masih dengar doa-doa kita. Allah masih dengar istighfar kita. Bahkan ketika kita buat dosa, Allah langsung jawab doa-doa kita. Jadi kalimat mawaddah karabuka wa maqala juga bisa disamakan dengan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Bisa juga disamakan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bisa juga disamakan dengan ayat fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Karena Allah ngasih kita beban bukan orang benci dengan kita, tapi Allah sayang dengan kita. Jadi baiklah, sebelum kami mengakhiri sahril Quran kami, alangkah baiknya kita beristighfar 7 kali. Mau? Mari kita mulai. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Semoga dengan istighfar tersebut hati kita menjadi tenang. Hati kita tidak lagi merasa sedih karena ingat kepada Allah, dan semoga dengan istighfar tersebut dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Quran yang meriah. Ya, akhir sudah penampilan dari peserta dari. Ya, sekarang melangkah acara ketiga, yaitu kritik atau saran dari guru. Kepada Ustaz Yansa, juga kami persilakan. Nah, dikritik juga, saran juga. Ayo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ustaz Ustazah dan yang kami banggakan para anak-anak sekalian, santriwati yang sempat hadir pada hari ini. Langsung saja untuk para peserta sedikit masukan untuk seluruh peserta